mirip kan? Oke, ada yang tulis pisan hari ini, ada Rizka Ogi. Dia salah satu anggota dari Jayakarta Shooting Club. Selamat pagi semuanya. Pagi. Seru sekali hari ini ya. Ini kalau berbicara tentang pisau tuh ngeri-ngeri sedap gitu. Kalau sudah megang, kena sasaran, bikin ketagihan. Nah, Nanti ketagihan. pasti ketagihan tadi udah 3 kali nembak, tepat sasaran semua. Oke, dengan Mas Rizal nih. Ini kan olahraga yang boleh dibilang tidak semua kalangan bisa ya. Nah ini tentang sejak kapan sih usia boleh berlatih menembak atau belajar menembak ini? Nah, untuk senjata, kategorinya ada 2, senjata api dengan senapan angin. Senjata api Ya. senapan angin, oke. Kalau yang senapan angin atau pistol angin itu boleh dikategorikan sejak usia dini. Pada saat sudah cukup kuat seorang anak memegang senjata, sudah Oke. diperbolehkan untuk berlatih. Biasanya berkisar di umur antara 9 tahun sampai 10 tahun. Itu senapan angin? Senapan angin, Oke. ya, atau pistol angin. Pistol angin, boleh Tapi ya? kalau untuk senjata api, itu harus 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas? Ya. Nah, oke sudah tahu kan syarat-syaratnya itu senapan angin sama senjata api beda usianya. Nah, basic yang diajarkan pertama kali ketika memegang senapan angin atau senjata api gimana? Kalau senjata api, yang utama kita memegangnya harus kokoh. Ya, karena hentakan dari senjata api itu cukup kuat, jadi kita harus kokoh memegang. Kemudian fokus pikiran dan mata kepada visir atau pijera daripada senjata ke sasaran. Oke, mungkin Ya. sekalian dipraktekin, Mas Rizal? Boleh? Yes. Ya, Jadi seperti itu. yang kuat yang mana? Yang kanan apa yang Ya. kiri? Yang kiri harus Yang kiri, lebih kuat. yang kiri Ya. harus lebih kuat ya. Ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian apa saja yang harus diperhatikan dalam menembak ini, berarti menembak? Yang harus diperhatikan adalah kita harus selalu harus fokus ya pada saat kita menembak. Kemudian kita harus memperhatikan juga daripada pengontrolan diri kita sendiri, harus bersabar dan tidak boleh temperamental. Nggak boleh temperamental. Iya. Ada syarat lain yang atau pantangan lain tidak boleh untuk menembak? Latah atau seperti apa gitu? Nah, mungkin kalau latah juga tidak diperbolehkan karena takutnya pada saat kita kaget mendengar suara tembakan, senjatanya kita buang ke atas, itu Oh, bahaya seperti sekali. itu. Ya. Oke. Nah, manfaatnya apa sih kalau menembak ini? Nah, manfaatnya kita dengan berlatih menembak, kita sudah setiap kali itu fokus ya, sudah terlatih untuk fokus, kemudian melatih kesabaran kita. Oke. Ya, dengan melatih kesabaran berarti dalam bertindak apapun juga dalam kehidupan kita selalu bisa berpikir dengan matang, Oke. tidak gegabah dan selalu fokus terhadap kerjaan supaya kita tetap berhasil. Baik, oke seru sekali itu diperhatikan ya syarat-syaratnya. Nah, Pak Mus ini juga salah satu peserta di Pangdam Cup 2016. Prestasinya apa nih Pak Mus? Prestasi yang sudah pernah kita capai secara perorangan. Yes. Sebagai petembak, setiap event selalu dapat juara. Masih dapat Juara juara 1, juara 2, kadang-kadang. Jadi 3 tahun berturut-turut ini di dalam klub JSC, dalam event-event itu selalu naik panggung. Selalu naik panggung. Iya. Wah, keren banget. Nah, Pak Mus ini kan tentara Pak Mus ya. Kalau latihan menembak tentara dibandingkan dengan yang lain ada bedanya nggak Pak? Beda di versi latihan. Latihannya seperti apa Pak? Kalau di versi tentara itu ada beberapa ketentuan, ada peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Kemudian juga sebagai seorang prajurit itu sudah dicanangkan dari dulu selalu setiap prajurit harus mempunyai kualifikasi. Kualifikasi. Ada hirbak, itu ada kelas. Ada kelasnya. Ada kelas utama, kelas pemula dan sebagainya. Oh, seperti itu. Jadi sudah ditentukan dan mempunyai PIN. PIN secara khusus. juga. Nah saat ini dari Bapak Panglima itu sudah mencanangkan setiap prajurit harus memiliki kemampuan mahir menembak. Oke. Jadi sekarang yang ada di satuan-satuan ini mau prajurit yang baru maupun yang lama Harus punya skill harus itu ya? masuk pendidikan hirbak. Oke. Kalau tidak lulus itu selamanya dia bisa tidur di lapangan. Nah, Pak Mus kan ikut lomba nih di Pangdam Cup 2016. Latihannya ada yang beda nggak Pak ketika latihan biasa sama ikut latihan untuk kompetisi gitu? Tidak ada bedanya. Tidak ada beda, sama aja ya. Oke, bagaimana nih Pak Mus memperlakukan senjata dengan baik? Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam memperlakukan senjata ini Oke, harus kita selalu berpikiran bahwa senjata itu dalam keadaan tersisi. Contohnya, boleh diperhatikan. pada saat mengambil senjata, memegang senjata, Oke. itu kita harus yakin dulu, meyakinkan senjata ini bahwa dalam keadaan aman. Aman ya? Ya, contohnya dalam ini kita harus betul-betul di dalam
menentukan keamanannya, kita harus tarik, melihat ada munisi di dalam atau tidak ada. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita kembalikan. Kemudian senjata ini tidak boleh sama sekali, walaupun sudah nyatakan kosong, Kosong. tidak boleh diarahkan ke orang. Oh. Jadi harus diarahkan ke tempat yang aman. Kira-kira kita cari tempat aman di sana. Jadi saya harus tembakan ke sana. Untuk Walaupun memastikan ya. kita sudah tahu persis kosong. Seperti itu. Nah, itu perlakuannya. Jadi di dalam menembak itu yang paling utama adalah safety, safety, safety. Jadi aman, aman, aman pokoknya. Oke. Nah tadi saya menggunakan ini kacamata, kemudian ada penutup telinga. Ini fungsinya sebenarnya apa?